Mutia Atkia. Saya salah satu dari anggota kelompok 9 mata kuliah tafsir. Dalam video ini kita akan membahas tentang ibadah yang berkaitan dengan materi kami. Nah, jadi ibadah itu sebagaimana yang kita tahu adalah kunci utama kita untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana sih caranya ibadah yang baik dan benar? Yang sesuai apa sih, harus sesuai apa? Nah, jadi dalam video ini kami akan membahasnya secara ringkas sehingga mudah untuk kita pahami bersama-sama. Pertama, pada pembahasan kami yaitu beribadah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kita itu beribadah harus mengacu kepada dua hal, yaitu kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Ibadah itu adalah amalan hati, lisan, dan seluruh anggota badan. Bahkan segala kebaikan yang jika dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi perintah ibadah adalah untuk seluruh manusia apapun agamanya, nah dimanapun keberadaannya dan hingga kapanpun masa hidupnya. Pernyataan ini itu merujuk pada Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-21. Pengertian sunnah. Nah, jadi sunnah itu sebenarnya apa sih? Nah, sunnah menurut bahasa atau secara etimologinya berarti tradisi yang biasa dilakukan dan jalan yang dilalui. Sunnah juga berarti lawannya dari bid'ah yang mengerjakan amalan tanpa disadari oleh tradisi atau tata cara agama. Para ulama itu sangat berkomitmen sekali. Para orang-orang soleh itu saling berlomba-lomba mengejar dalam melakukan sunnah. Jadi di sini sunnah itu memang bukan perkara wajib, tapi untuk orang-orang yang memang sangat merindukan surga, sunnah itu bagaikan hal yang juga wajib. Setelah kewajiban, kemudian juga wajib melaksanakan sunnah. Nah, seperti itu. Demikian tentang apa itu sunnah dan apa itu ibadah. Saya yakin teman-teman itu sudah paham betul bagaimana beribadah yang baik dan bagaimana cara menghindari bid'ah dan lain-lain sebagainya yang telah saya jelaskan sebelumnya. Setelah ini akan langsung dipaparkan, dijelaskan dalam video ini lagi mengenai materi selanjutnya oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hayatun Emah. Saya akan menjelaskan bagaimana manusia itu disuruh beribadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan landasan hukum beribadah yaitu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan landasan-landasan hukum beribadah seperti sholat, haji, zakat, dan juga puasa. Akan tetapi di Al-Quran itu tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang takarannya atau waktu-waktunya. Maka dari itu dijelaskan lagi dalam sunnah yang dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya Eka Nordha ingin menjelaskan materi selanjutnya tentang sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi menurut syariat Islam, sunnah adalah mengikuti jalan hidup Nabi, semua yang disandarkan pada aspek kehidupan baik dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan-ketetapan dari beliau, dan juga sifat yang nampak pada kepribadian beliau yang melahirkan perubahan perilaku bagi orang-orang yang mengikutinya. Nah, langsung saja pada contoh perkataan, Rasulullah menganjurkan kepada kita dengan mengatakan yang baik-baik saja. Jikalau tidak bisa, maka diamlah. Selanjutnya contoh perbuatan, salah satunya seperti sholat. Bagaimana sholatnya Nabi, bacaan sholat Nabi, dan juga sholat sunnah seperti sunnah rawatib, duha, tahajud, dan sholat sunnah lainnya yang pernah Nabi kerjakan. Selanjutnya takrir atau ketetapan Nabi, yaitu perbuatan para sahabat atau peristiwa yang terjadi di zaman Nabi. Perkenalkan, saya Rizka Aprilianti. Pada video kali ini saya akan membahas seputar adab dalam beribadah serta mengulas beberapa hikmah yang dapat kita ambil ketika beribadah. Nah, makna adab yang dapat kita pahami yaitu
suatu bentuk sopan santun atau etika saat melaksanakan ibadah. Lalu bagaimana adab dalam beribadah yang sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah? Berikut ini ada 5 pembagian adab dalam beribadah yang sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Yang pertama adalah ketundukan kepada Allah. Seperti pada Quran surah Al-Hajj ayat 35, yang maknanya orang-orang ini ketika mendengar nama Allah, hati mereka bergetar. Nah, makna bergetar di sini adalah rasa takut yang amat besar hanya kepada Allah. Dan ketika mereka tertimpa musibah, mereka hanya bisa berserahkan diri kepada Allah dan juga mendirikan sholat. Kedua adalah keridhaan dalam menjalankan ibadah. Yang ketiga adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak mempertanyakan mengapa beribadah. Dan yang kelima adalah tidak menambah dan tidak mengurangi ibadah. Terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang maknanya Allah telah menyempurnakan agama Islam dan Allah juga telah memberi kecukupan terhadap nikmatnya. Kita akan mengulas beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari beribadah. Yang pertama adalah untuk membina rohani, yang tujuannya untuk membersihkan jiwa dan mencegah dari hawa nafsu. Dan yang kedua untuk membina akhlak, yang mana sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ini terdapat pada surah Al-Ankabut ayat 49. Dan yang ketiga adalah memiliki ketakwaan, seperti pada Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Dan yang terakhir yaitu berjiwa sosial. Ibadah yang dilakukan dengan baik mampu menjadikan seseorang lebih peka terhadap lingkungannya.